yang yang diwakili oleh ketua, anggota kelompok sama sekretaris. Ya, saya sendiri sebagai ketua Lailatul Istiqomah dan rekan saya dan satu laginya Vini Ristiani sebagai non-lab. Saya akan menerangkan warga negara yang berjudul Dasar Hukum yang Mengatur Warga Negara. Dasar hukum yang mengatur warga negara. Apa sih yang dimaksud dengan warga negara? Nah, di sini warga negara itu merupakan anggota sebuah negara yang mempunyai tanggung jawab dan hubungan timbal balik terhadap negara. Seseorang yang diakui sebagai warga negara dalam suatu negara harus ditentukan berdasarkan ketentuan yang telah disepakati dalam negara tersebut. Terus, menurut pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan terhadap ketentuan baru mengenai warga negara Republik Indonesia. Nah, misalnya sebelum undang-undang ini berlaku, perempuan WNI, tahu WNI? Ya, warga negara Indonesia yang menikah dengan laki-laki WNA, regenerasi. Maka anak yang lahir akan mengikuti kewarganegaraan ayahnya. Jadi otomatis si anak itu ikut ayahnya. Namun sekarang kewarganegaraannya itu tidak berbeda atau tetap menjadi WNI. Nah, pasal 4 Nomor 12 Tahun 2006 menerangkan bahwa warga negara Indonesia adalah yang pertama setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan atau berdasarkan perjanjian pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum undang-undang ini berlaku sesudah menjadi warga negara Indonesia. Nah, yang keduanya anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia. Jadi anak yang misalkan ibu bapaknya itu menikah, terus punya anak ikut ibu atau bapaknya. Nah, terus asas-asas kewarganegaraan Indonesia, masih ingatkah apa sih asas-asas kewarganegaraan Indonesia itu apa saja? Di pasal 1 ayat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 itu menyebutkan kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Adapun asas-asas yang dianut yaitu asas ius sanguinis, law of blood, merupakan asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan. Jadi asas ius sanguinis itu berdasarkan keturunan. Ngerti keturunan? Nah, yang kedua itu asas ius soli, law of the soil, secara terbatas merupakan asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran. Jadi kalau yang asas ius soli itu berdasarkan tempat kelahirannya. Nah, yang keempat itu ada asas kewarganegaraan ganda terbatas, merupakan asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. Terus, masalah status kewarganegaraan. Masalah status kewarganegaraan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, apatrid. Yang kedua, bipatrid. Yang ketiga, multipatrid. Nah, yang pertama, apatrid itu tanpa kewarganegaraan. Jadi dia tuh ibaratnya mah gak jelas asal
adalah seseorang yang memiliki dua kewarganegaraan. Dipatrit atau dui kenegaraan timbul apabila menurut peraturan dari dua negara terkait seseorang dianggap sebagai warga negara kedua negara itu. Jadi tuh status kewarganegaraannya itu ganda. Kayak misalnya status kewarganegaranya itu Indonesia sama Belanda, misal. Nah, yang terakhir itu multi-friend. Seseorang yang memiliki lebih dari dua status kewarganegaraan, yaitu seseorang atau penduduk yang tinggal di perbatasan antara dua negara. Jadi tuh si orang ini tuh tinggalnya tuh di tengah-tengah negara gitu. Ya, batas negara. Misalkan di sini negara Indonesia, terus di sininya negara Malaysia dengan berbatasan. Jadi entah itu ikut warga negara Indonesia, entah itu ikut warga negara Malaysia. Terus yang itunya cara memperoleh kewarganegaraan. Bagaimana sih kita itu cara memperoleh kewarganegaraan di Indonesia? Nah, kewarganegaraan di Indonesia itu dapat diperoleh melalui beberapa cara. Yang pertama kelahiran, yang kedua pemberian, yang ketiga kewarganegaraan, ikut ayah atau ibunya, dan perkawinan. Jadi cara memperoleh kewarganegaraan itu bisa dari kelahiran, bisa dari pemberian, bisa dari ayah ibu, dan perkawinan. Nah, jadi jika seseorang ingin menjadi warga negara Indonesia harus melalui cara-cara tersebut. Nah, kan tadi udah cara memperoleh kewarganegaraan. Sekarang itu hal yang menyebabkan kehilangan warga negara. Pasal 23 Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan mengatur sebab-sebab kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Yang pertama, memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. Jadi tuh kita tuh pengen jadi warga negara ini, pengen jadi warga negara itu, jadi terserah kemauan kita sendiri. Nah, terus yang keduanya itu tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain. Jadi kita pengen jadi warga negara Indonesia, tetapi status kita aslinya sebagai warga negara Belanda, tapi nggak mau dicopot gitu, pengen memiliki dua-duanya. Nah, yang ketiganya dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh presiden atas permohonannya sendiri. Terus yang bersangkutan sudah berusia 18 tahun atau sudah kawin. Yang keempat itu masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu oleh presiden. Yang kelima, secara sukarela masuk dalam dinas negara asing yang jabatannya dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan perundangan hanya dapat dijabat oleh WNI, warga negara Indonesia. Terus sedangkan dalam pasal 26 Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006 juga menyebutkan kehilangan kewarganegaraan bagi suami atau istri WNI dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, perempuan warga negara Indonesia yang kawin dengan laki-laki WNA kehilangan kewarganegaraannya jika menurut hukum negara asal suaminya itu warga negara istri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut. Ngerti maksudnya? Jadi perempuan WNI itu kawin dengan laki-laki WNA, misalnya si Angsun, misalnya si Tarini nikah dengan orang Belanda. Sebagai warga negara Indonesia, sedangkan yang cowoknya itu statusnya sebagai warga negara Belanda. Si Tarini itu pengen mengikuti status warga negara si suami, jadi bisa, berarti si Tarini itu tidak bisa dianggap sebagai warga negara Indonesia lagi. Terus yang kedua, laki-laki WNI yang kawin dengan perempuan WNA kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum asal istrinya itu kewarganegaraan suami mengikuti kewarganegaraan istri. Jadi apa sih kebalikannya dari perempuan WNI tadi. Nah, terus kan tadi udah kehilangan, cara kehilangan itu sebagai
cara memperoleh kembali kewarganegaraan yang hilang di Indonesia dapat dilakukan dengan cara mengajukan permohonan tertulis kepada menteri melalui prosedur tertentu. Jadi kalau misalnya kita itu hilang status kewarganegaraan kita asli, tapi kitanya pengen kembali lagi ke situ, jadi harus mengajukan permohonan tertulis. Terus atau melalui perwakilan Republik Indonesia bagi pemohon yang tinggal di luar wilayah Indonesia. Jadi bisa diajuin surat permohonan kepada menteri. Nah, tadi kita udah bahas warga negara Indonesia. Apa yang dimaksud dengan warga negara Indonesia, dasar hukum yang mengatur warga negara Indonesia. Nah, dan di sini kesimpulannya itu bahwa warga negara adalah penduduk yang sepenuhnya dapat diatur oleh pemerintah negara tersebut dan mengakui pemerintahannya sendiri. Nah, sarannya dengan ditulisnya makalah yang menjelaskan tentang persamaan kedudukan warga negara sebagai anggota masyarakat ini, semoga kita semua bisa benar-benar memahami tentang apa yang harusnya kita dapatkan sebagai warga negara di sini, sehingga jika ada hak-hak yang belum kita dapatkan, kita bisa memperjuangkannya. Jika hak-hak sebagai warga negara telah kita terima, maka sepatutnya kita menjalankan kewajiban kita sebagai warga negara. Dengan demikian, negeri ini akan maju dan penuh dengan keadilan, kemakmuran, aman, dan sejahtera. Dan itulah presentasi dari kelompok pihak kita. Ada yang kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Yang bertanya nanti masuk dalam nilai pribadi. Sebutkan namanya. Berdiri. Dinilai Pak, kan misalkan orang Indonesia ya sama orang luar negeri, tapi nikahnya tuh nggak nikah secara resmi tuh, kayak nikah siri atau apa, dan dia punya anak, jadi anaknya gimana? Status anaknya ya, status kewarganegaraan anaknya. Terima kasih. Ya.